Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Upaya Setan dalam Menyesatkan Manusia. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam kitab Manaqib Asy Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, satu ketika syaitan iblis laknatullah alaih datang kepada Asy Abdul Qadir Al-Jilani untuk menggoda dan menjerumuskan beliaunya. Pada saat itu Asy Abdul Qadir Al-Jilani sedang dalam keadaan bermunajat dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan pun datang menghampiri beliaunya dalam wujud yang lain, yaitu dalam bentuk cahaya putih yang menyinari wilayah sekitarnya. Saat itu setan pun mengatakan kepada Asy Abdul Qadir Al-Jilani, "Wahai Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, ana rabbuka wa qad abahtu lakal muharramat." Wahai Abdul Qadir, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, aku adalah Rabbmu, dan mulai saat ini ku halalkan bagimu semua sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar itu, Asy Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an langsung mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikhsha ya la'in." Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi sinar, pergilah kau ya mal'un. Sirnalah kau wahai yang terlaknat. Maka ketika mendengar ucapan Asy Abdul Qadir Al-Jilani, sinar pun berubah. Sinar yang semula putih itu berubah menjadi sinar yang hitam, dan kemudian mengatakan untuk yang kedua kalinya, ia tidak terima dengan yang pertama. Setan tidak putus asa untuk menggoda Asy Abdul Qadir Al-Jilani, maka dia ingin menggoda kepada Asy Abdul Qadir Al-Jilani untuk yang kedua kalinya. Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, najauta minni bi'ilmika bihukmi rabbika wa fika fi ihkami manazilik. Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya kau orang hebat, kau orang mulia, kau orang luar biasa, karena sesungguhnya tidak sedikit orang yang seperti dirimu. 70 orang ahli thariqah aku sasarkan dia, aku jerumuskan dia dalam bentuk godaan yang seperti ini. Akan tetapi dirimu wahai Abdul Qadir, engkau orang yang luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, jebakan setan terhadap Syekh Abdul Qadir untuk yang kedua kalinya, dengan harapan dalam hati Syekh Abdul Qadir ada rasa sombong bahwa dia sudah mampu menguasai dan sampai pada puncak kewalian atau puncak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaunya disanjung oleh syaitan, akan tetapi beliaunya dengan tenangnya mengatakan, "Fali Rabbi al-fadlu wal minnah." Ketahuilah sesungguhnya
apapun yang kumiliki, keutamaan atau yang lainnya, ilmu dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hal yang baik dan yang jelek adalah karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk yang kedua kalinya setan pun gagal menjerumuskan, menggoda kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selanjutnya dalam riwayat berikutnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian ditanya oleh para pengikutnya, para ulama-ulama yang lain, "Wahai Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dari mana kau mengetahui bahwa dia itu setan? Bima arafta annahu syaitan?" Wahai Syekh Abdul Qadir, dari mana kau mengetahui bahwa yang datang kepadamu yang berbentuk cahaya itu adalah syaitan? Min qauli, jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, abaqtu lakal muharramat fa'alimtu anna Allah ta'ala la ya'muru bil fahsya. Maka Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Wahai para murid-muridku, wahai para pengikutku, sesungguhnya aku mengetahuinya bahwa dia adalah setan dari ucapannya, yaitu abahtu lakal muharramat fa'alimtu annallaha la ya'muru bil fahsya." Aku mengetahui bahwa dia adalah setan karena dia mengatakan hal-hal yang mungkar, menghalalkan sesuatu yang haram, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruhku untuk berbuat fahsya atau berbuat mungkar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa yang pertama, mari kita selalu dan senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Ketahuilah sekali lagi bahwa setan adalah adu mubin, musuh yang nyata bagi manusia, dan sekali-kali setan tidak akan ridha dengan sesuatu yang dilakukan oleh hamba Allah bernama manusia. Yang kedua, bisa kita menjadi pelajaran kita bersama, jangan heran kepada siapapun yang ternampak oleh kita, bahwa itu orang baik atau orang jelek. Jangan mudah percaya dengan seseorang, biarpun dia bisa sholat terbang di atas awan, akan tetapi lihat bagaimana dia memegang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang yang luar biasa di hadapanmu, akan tetapi dia tidak berpegang pada syariat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholatnya, bagaimana cara ibadahnya, bagaimana dalam mempertahankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, jika tidak sesuai dengan ajaran tuntunan dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan ikuti dan lebih baik kau menjauhinya. Sekali lagi, mudah-mudahan kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa menjadi inspirasi kita bersama dan menjadi kehati-hatian kita bersama dan menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa setan sangatlah halus di dalam menggoda dan menjeramuskan manusia. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.